Qiraatul Kutub yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh saudari Fatimah Lutfi binti Bapak Koko Komar dan Syafira Najwa binti Bapak Nyamiyanto. Kepadanya kami persilahkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Siapa? Siapa? Emang siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Lutfi dan partner saya Syafira Najwa Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasal hiwalah. Hiwalah. Syafiranya nggak baca gini. Sepuluh 40. Hiwalah itu pengalihan hak untuk minta pembayaran utang dari satu pihak ke pihak lainnya. Misal, Teh Fatim punya utang ke Syafira punya utang ke Mbak Miftah. Nah, pas Teh Fatim punya utang ke Syafira 100.000, Syafira juga punya utang ke Mbak Miftah 100.000. Nah, pas Mbak Miftah minta nagih utang ke Syafira bilang ke Mbak Miftah, kalau mau nagih utang mintanya ke Teh Fatim aja, soalnya Teh Fatim juga punya utang ke Syafira 100.000. Nah, kalau Mbak Miftahnya setuju sama omongan Syafira, hiwalah akan terjadi dan Syafira juga akan terbebas dari utang. Tapi kalau misal Mbak Miftahnya nggak setuju, hiwalah nggak sah. Syarat-syarat hiwalah. Syarat hiwalah itu ada 4. Yang pertama, syarat bagi muhil. Syarat pertama bagi muhil itu balik dan berakal. Hiwalah nggak sah kalau si muhilnya masih anak kecil, walaupun anak kecilnya sudah mengerti atau memayyiz. Dan hiwalah juga nggak sah kalau dilakukan sama orang gila atau orang yang berakal. Syarat yang kedua bagi muhil. Ridho dan kerelaan orang yang memiliki hutang atau muhil. Kalau muhil dipaksa untuk membayar hutang, maka hiwalah tidak sah.
syarat hiwalah yang kedua, yaitu syarat bagi muhal. Syarat pertama bagi muhal itu balik dan berakal. Sama aja, hiwalah itu nggak sah kalau si muhalnya itu masih kecil dan nggak berakal. Syarat kedua bagi muhal itu ada persetujuan dari muhal terhadap muhil yang melakukan hiwalah. Jadi kalau misalnya mau ngelakuin hiwalah itu harus ada persetujuan dari muhal. Kalau nggak ada persetujuan dari muhal itu nggak sah. Persyaratan ini ditetapkan karena kebiasaan orang-orang dalam membayar hutang. Ada yang gampang, ada yang susah. Jika hiwalah dilakukan secara satu pihak saja, maka si muhal akan merasakan ya, misalnya Tepati punya utang ke Sapira, Sapira punya utang ke Mbak Miftah. Nah, Sapira tuh orangnya kalau misal bayar utang tuh gampang. Dan selain itu juga kalau bayar utang tuh dikasih uang lebihan. Sedangkan Tepati kalau utang itu bayarnya susah. Nah, Sapira tuh orangnya keras kepala, pengen terbebas dari hutang. Nah, jadi ngadain hiwalah Sapira tuh. Jadi sehingga Tepati itu wajib bayar utang ke Mbak Miftah. Nah, jadi Mbak Miftah tuh merasa rugi karena yang biasanya dapat uang lebihan ini mah enggak, udah enggak dapat uang lebihan, bayar utangnya susah Tepatinya. Syarat hiwalah yang ketiga, yaitu syarat muhal alai. Syarat muhal alai yang pertama balik dan berakal. Sama aja, hiwalah juga nggak sah kalau si muhal alainya masih kecil atau tidak berakal. Syarat bagi muhal alai adalah ada persetujuan dari muhal alai. Hiwalah itu harus ada persetujuan dari muhal alai. Syarat ketiga hiwalah itu syarat yang diperlukan bagi utang yang dialihkan. Yang syarat itu tuh soalnya itu tuh bukan pasti uang utangnya Sapira. Ya itu tuh bukan utangnya Sapira, tapi utangnya Mbak Vina. Jadi hiwalahnya nggak sah. Syarat kedua bagi syarat yang diperlukan bagi utang yang dialihkan itu apabila pengalihan itu dalam bentuk hiwalah muqayyadah. Semua ahli fikih sepakat bahwa baik utang muhil kepada muhal maupun muhal alai kepada muhil itu harus sama jumlah dan kualitasnya. Jika tidak sama jumlah dan kualitasnya, itu hiwalahnya nggak sah. Sedangkan jika pengalihan tersebut dalam bentuk hiwalah al-mutlaqah, itu nggak mesti sama kualitasnya, jadi nggak ada perselisihan. Apa pun HP-nya, Bun?
Selanjutnya hiwalah dibagi menjadi dua, yaitu hiwalah al-muqayyadah. Hiwalah al-muqayyadah ialah hiwalah yang tidak ada perselisihan pada jumlah dan kualitas. Contohnya, Hanif punya hutang ke Fatim, Fatim punya hutang ke Samira. Hanif Fatimnya tuh pengen ngalihin hutangnya tuh ke Hanif, jadi Hanif bayar hutangnya tuh ke Samira. Nah, Hanif tuh jumlahnya itu sama, punya hutang ke Fatim 2.000, Fatim ke Samira juga punya hutangnya 2.000. Terus juga ada persepakatan kalau misalnya kita tuh sepakat, jadi hiwalahnya sah. Terus yang kedua hiwalah al-mutlaqah. Hiwalah al-mutlaqah ialah hiwalah yang tidak ada hiwalah yang ada perselisihan pada jumlah maupun kualitasnya. Contohnya, Hanif punya hutang ke Fatim beras, Fatim juga punya hutang beras ke Samira. Tapi Samira ngasih ke Fatim berasnya beras bagus. Nah, terus Fatim ngalihin hutangnya karena Hanif punya hutang beras ke Fatim punya hutang berasnya ke Samira. Jadi Hanif bayarnya ke Samira, sedangkan Hanif bayar ke Samira tuh pakai berasnya beras jelek gitu. Nah, kalau misalkan Samiranya setuju, sepakat nggak apa-apa gitu, beras jelek juga. Nah, hiwalahnya sah. Tapi kalau misalkan Samiranya nggak setuju, nggak nerima gitu, soalnya kan dari Samiranya beras bagus ke Fatim, jadi nggak sah hiwalahnya. Sebelum penutupan ada door. Apa door prize apa? Pertanyaan saja. Sebutin pertanyaan dulu ya. Nanti kalau misalkan yang adanya pertama itu yang depan. Sebutkan dua macam hiwalah. Hiwalah dulu ya. 1, 2, 3. Lala. Udah. Nah, Lanjut, sudah nyampe depan, gue malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hiwalah al-muqayyadah dan al-mutlaqah. Iya. Dua. Apa perbedaan hiwalah al-muqayyadah dan hiwalah al-mutlaqah? 1, 2, 3. Mela. Apa perbedaan hiwalah al-muqayyadah dan hiwalah al-mutlaqah? 1, 2, 3. Ini lama banget tahu, sampai 14 menit. Ada berapa pihak yang berkaitan dengan hiwalah? 1, 2, 3. Desa. Akhirnya desa maju. Klik banget. Sebentar.